Setiap kali pemberian pakan ya seperti ini ya teman-teman, cepel, tidak basah dan tidak terlalu kering. Dalam pembuatan pakan baiknya cenderung basah atau cenderung kering. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Kalau menurut saya pribadi sih lebih memilih ke sistem yang lebih kering. Kenapa? Kalau pakan dengan sistem kering itu mempunyai banyak keunggulan dibanding sistem basah. Salah satu keunggulannya yaitu jika makanan ini tidak habis dimakan oleh ternak kita, tentunya bahan pakan itu tidak akan cepat bau atau basi. Beda dengan sistem basah. Sistem basah tentunya karena kadar air itu banyak, itu akan mengakibatkan bahan makanan itu akan cepat basi dan tentunya akan menurunkan selera makan ternak kita, baik itu ternak ayam maupun ternak entok. Karena di sini saya sedang membahas tentang dunia perentokan ya, tentunya pengaplikasiannya untuk unggas jenis entok. Dan keunggulan lainnya untuk pakan kering itu tentunya akan mempermudah ternak kita yang lain untuk berebut pakan. Kenapa? Karena dengan kondisi kering tentunya ternak kita itu yang lain pasti akan membutuhkan air minum lebih banyak, sehingga mereka tidak akan dominan untuk memakan makanan yang tersedia, namun juga akan mencari air minum yang terdekat, yang mengakibatkan adanya celah rongga yang kosong dan bisa dimasuki oleh ternak-ternak yang lain. Itu keunggulan yang kedua. Dan tentunya selain itu juga kalau bahan kering tentunya tidak akan mudah menimbulkan lalat di area kandang. Dan di sini yang akan saya bahas yaitu cara pembuatan pakan semi basah. Ini saya menggunakan mini chopper yang dibeli di toko online, banyak sudah beredar. Ini sebetulnya ya blender untuk menghaluskan daging untuk pembuatan bakso ya teman-teman. Tapi saya aplikasikan untuk menghaluskan buah pepaya yang masih mentah ya teman-teman. Nah seperti ini hasil chopperannya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke ember sebagai tempat nanti kita mencampurkan katul dan pepaya muda ini ya teman-teman. Nah ini chopper yang sangat mini ya teman-teman, dan ini adalah pepaya yang masih muda. Tadi saya habis mengambil di pekarangan dan kemudian kita mencoba untuk mencopernya. Ini saya lakukan setiap sore hari ya teman-teman untuk pemberian pakan anakan-anakan entok yang ada di kandang. Jelas sangat menguntungkan dan sangat membantu, walaupun kapasitasnya kecil, tetapi ini meringankan tugas kita dalam proses penyediaan bahan pakan. Nah seperti ini teman-teman hasilnya untuk pencoporan yang kedua, dan tentunya ya cukup lumayan halus karena ini tadi tidak lama dalam proses pencoporannya. Setelah itu kita tambah dengan katul atau hood ya. Untuk daerah lain mungkin kita hanya menambahkan kurang lebih 3 gayung atau siwur ya, ataupun alat buat mandi itu sebanyak 3 kali ya, kurang lebih kalau kita kilo ya mungkin sekitar 2 kilo lebih ya teman-teman. Dan kita aduk sampai benar-benar tercampur. Dan di sini saya sama sekali tidak menggunakan air ya teman-teman, karena kandungan air di dalam pepaya muda itu cukup tinggi, sehingga kita tidak perlu menambahkan air lagi ya teman-teman. Tinggal kita proses aduk-aduk saja nantinya sampai merata dan tentunya siap untuk kita berikan ke ternak kita.
Selain meringankan biaya pakan, dengan menggunakan pepaya muda juga menambah nafsu makan pada ternak kita, sehingga akan kebal terhadap serangan penyakit. Serangan penyakit biasanya datang apabila ternak kita itu dengan kondisi lemah ataupun lapar. Itu bisa mengakibatkan cepatnya penularan penyakit di kandang kita. Tetapi kalau ternak kita itu makannya lahap, ya saya jamin ternak teman-teman semua pastinya akan selalu sehat dan tentunya akan hidup sampai masa panen. Mungkin penjelasan kali ini singkat tentang pembuatan pakan alternatif dari bahan baku pepaya muda yang diperoleh di pekarangan. Cukup menginspirasi teman-teman semua dalam proses beternak entok, khususnya tentang penyediaan pakan alternatif.